Facebook. Ads ya. Ya, saya mau bekerja nih edit video sekarang gimana kita bekerja yuk ya pakai capcut kalau kamu rekam ya itu lebih enak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amana alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala Ramadana syahran mubarakan wa rahmatan linnas wa syukru ni'matillah in kuntum iyyahu ta'budun wa la'allakum tattaqun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Terdakwa selaku Ketua DKM Masjid Al-Barokah, yang kami hormati para alim ulama dan sepuh di wilayah Masjid Al-Barokah, serta Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan sholat tarawih Masjid Al-Barokah, rahimahumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Barokah yang kita cintai. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya minad dunya hadal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Barokah rahimahumullah, sebelum kita bersama-sama melaksanakan sholat tarawih yang berjamaah, ada beberapa pengumuman. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Barokah. Yang kedua adalah pengumuman-pengumuman. Yang ketiga adalah penutup. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Barokah. Kepada Ustaz Mahfud kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil yudhhiruhu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah di awal bulan Ramadan ini. Tidak semua orang, tidak semua umat muslim bisa berkumpul di tengah-tengah kita sekarang ini. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin saja belum mempunyai waktu untuk bisa kumpul bersama kita. Alhamdulillah,
itu yang terbaik kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala ciri upaya beliau yang telah memberikan kepada kita satu ajaran yang paling terbaik menurut agama kita, ajaran yang tidak pernah lekang daripada apapun, yaitu agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita di Al-Quran, janganlah engkau tinggalkan dunia ini dengan keadaan tidak beriman. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tahun ini kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, saya atas nama pengurus DKM Al-Barokah merasa bersyukur memiliki rumah ibadah di tengah-tengah kita. Merasa bersyukur ada tempat ibadah di tengah-tengah kita. Tanah yang sejengkal kita infakkan untuk masjid akan menjadikan amal buat kita. Rezeki yang kita tanamkan di masjid adalah bekal kelak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah murkanya bila seorang muslim di dunia ini di tengah-tengahnya didirikan masjid, kemudian beliau mengingkarinya. Oleh sebab itu marilah kita makmurkan masjid kita ini, kita jadikan titik terendah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat di dunia lain, saudara kita yang di Palestina di saat menjalankan ibadah beliau tidak tenang, beliau tidak merasakan keamanan. Saudara kita yang di sana yang melaksanakan ibadah puasa pun sama, susah makan dan minum. Kita di negara Indonesia yang segalanya serba makmur, aman, damai, tentram, sentosa, masih saja tidak mau. Alangkah ruginya kita sebagai candangan di KTP kita umat Islam, tapi kita tidak mau bergerak untuk memakmurkan masjid kita. Di saat nanti di akhir zaman, masjid akan menjadikan bukti buat kita. Masjid adalah kendaraan buat kita kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Nuh alaihissalam menggambarkan kita. Di saat Nabi Nuh alaihissalam membangun sebuah kapal besar untuk mengumpulkan umatnya, untuk membawa umatnya kepada hal kebaikan dan kebenaran, hanya beberapa orang. Dan justru anak dan istri beliau tidak ikut dalam bahtera tadi. Ternyata keimanan tidak bisa diwariskan oleh siapapun tanpa orang itu tersendiri yang mau menambah keimanannya. Oleh sebab itu, malam ini, malam pertama di bulan Ramadan, marilah kita sama-sama memperkuat iman kita, tambah keimanan kita. Jangan luangkan waktu sedetik pun untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir di setiap waktu, membaca Quran di selepas sholat. Habis sholat sudah kita baca Quran. Bapak-bapak dan ibu sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Al-Barokah yang kedua akan menyediakan takjil
buat saudara-saudara sekalian yang mau berbuka puasa di Masjid Al-Barokah. Program ini akan diteruskan ke depan sampai sebulan nanti. Jadi bagi para bapak ibu yang hendak berbuka puasa di Masjid Al-Barokah, kita akan sediakan takjil di Masjid Al-Barokah. Dananya dari mana bapak ibu? Dananya dari kas Masjid Al-Barokah. Kas Masjid Al-Barokah banyak pak, ada 19 juta. Jangan sampai dana kas ini menjadikan bumerang buat pengurus DKI Masjid Al-Barokah. Sedikit-sedikit duitnya banyak kok nggak mau dipakai. Oleh sebab itu dalam kesempatan Ramadan ini, infak bapak ibu yang diberikan kepada Masjid Al-Barokah akan kami salurkan kepada bapak dan ibu sekalian. Kami anggarkan satu harinya untuk takjil Masjid Al-Barokah sebesar Rp100.000. Walaupun sudah kami share di beberapa grup, mudah-mudahan ada tambahan dari jemaah sekalian. Karena berat sekali buat saya sebagai ketua DKI Masjid Al-Barokah, bila dana yang terkumpul di Masjid Al-Barokah ini tidak dijadikan untuk kemaslahatan umat, tidak dijadikan untuk kebahagiaan umat di sekitarnya, akan menjadikan pertanyaan besar buat saya pribadi sebagai pengurus DKI Masjid Al-Barokah. Oleh sebab itu, dana yang dikumpulkan oleh jamaah sekalian di tahun ini akan dikeluarkan untuk membiayai takjil di Masjid Al-Barokah. Selebihnya untuk biaya operasional pengurusan Masjid Al-Barokah. Yang ketiga, kegiatan rutin tiap minggunya bagi ibu-ibu yang melaksanakannya, silakan diteruskan. Dijadwalkan minggu pertama nanti siapa yang mengambil KT berapa, kedua dan ketiga dan seterusnya. Silakan diteruskan. Kemudian yang ketiga mengenai zakat fitrah, juga kami sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa alhamdulillah tahun kemarin begitu banyak yang dicakatkan kepada kita sekalian, dan bisa kita salurkan kepada seluruh mustahik yang ada di lingkungan Masjid Al-Barokah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami berharap pada anak-anakku yang melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Barokah untuk tidak berisik dan mengganggu saudara-saudara yang lain. Kemudian anak-anakku yang ada di atas untuk tidak juga berisik dan mengganggu yang lainnya. Bapak Ibu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadikan Ramadan ini sebagai kawah canda di muka kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa niat itunya? Yang pertama adalah Allahumma paksakan. Allahumma paksa inilah yang akan membuat kita menjadi suatu hal yang bisa kita lakukan selama hidup kita. Kalau tidak dipaksakan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ibadah ini, bagaimana contoh ke depan buat anak-anak kita? Anak kita suruh ke masjid, kadang-kadang membuat kita bingung untuk mengaturnya. Dikasari akan menjadi dilema buat kita, dimarahi akan menjadi polemik buat kita. Enggak dimarahi, melaksanakan sholat berjamaah di kita tanpa didampingi oleh orang tuanya akan menjadi ribut buat kita. Oleh sebab itu, marilah jadikan kita sebagai orang tua untuk menjadi contoh buat anak-anak kita. Kalau orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik untuk berangkat ke masjid, kemudian anak-anaknya
dengan sendirinya datang ke masjid tanpa terkontrol akan mengganggu jamaah yang lainnya. Oleh sebab itu, momentum di bulan Ramadan ini, marilah kita sebagai orang tua yang telah akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di mana Allah akan mempertanyakan apa yang dititipkan kepada kita. Oleh sebab itu, bapak-bapak yang pada malam ini hadir, marilah saya mengajak untuk menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak nanti kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak mau ke surga, Pak? Kita hidup di dunia ini ingin baik di dunia dan kelak nanti kita kumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jembatannya adalah menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jadikan Ramadan ini sebagai kawah kita untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kiranya ada kalimat dan kata-kata yang kurang baik berkenan yang kita sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Samangko dan sambutannya, di mana telah sebagai kritikan juga buat diri kita, terutama para orang tua, bahwasanya mungkin jamaah yang sering ke masjid sholat isya dan sholat maghrib dan sholat lainnya ini merasakan adanya sedikit kerisihan masalah anak-anak kita. Jadi kepada orang tua, bapak-bapak atau ibu-ibu, bila mana menyuruh anaknya ke masjid, tolong dari awal di rumah itu diberitahukan dulu. Jangan sampai mereka datang ke masjid, mereka ribut. Dan ini sering terjadi, hampir tiap sholat wajib. Jadi kepada bapak dan ibu-ibu, para orang tua sekalian yang punya anaknya, tolong, kalau bisa, kalau ada di rumah, ikut dakwah. Kalau tidak, tolong arahkan. Nah, jangan ribut jadi masjid ya. Dan ini sering sekali. Baik. Berikutnya adalah beberapa informasi kepada para jamaah semua. Yang pertama, insya Allah selama 1 bulan ke depan dalam rangka untuk menyempurnakan dan mengisi bulan Ramadan tahun ini, insya Allah akan diadakan serangkaian kegiatan sebagaimana seperti tahun-tahun sebelumnya yang tadi juga sudah dibilang oleh Ketua Masjid Darul Al-Fatihah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendukung dan mengikuti kegiatan yang kita laksanakan ini, dengan harapan semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa berjalan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Informasi yang kedua, dan rangka untuk menjaga ketertiban, ketenangan, kehusuran bersama selama pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan rasa saling peduli, toleransi, saling menghormati antar sesama warga. Dengan begitu, semoga pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini bisa terasa lebih bermakna dari tahun kemarin. Selanjutnya, informasi yang ketiga, kami mewakili DKM mengimbau kepada jemaah untuk mengisi saf yang terdepan terlebih dahulu, karena pertama sholat jemaah adalah sholatnya safnya yang rapat. Dan bagi yang mempunyai sajadah yang lebar biasanya, tolong mungkin agak sedikit dirapatkan. Terus perkenankan pula memohon kepada jamaah yang membuat komunikasi untuk menonaktifkan atau dimodal silentkan demi kelancaran dan ketertiban sholat tarawih.
Yang keempat, kami mengimbau yang hari ini orang tuanya membawa putra putrinya agar bisa mendampingi supaya kehusuran sholat bisa terjaga. Dan yang terakhir, yang bertindak sebagai pembaca salawat yaitu Ustaz Arifin dan imam adalah Ustaz Mahfud. Hadirin jamaah Masjid Al-Barokah yang dirahmati Allah. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kami dalam menyampaikan informasi atau pengumuman ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fisjala kami torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina sallallahu alaihi Muhammad sallallahu diinformasikan bagi bapak-bapak yang ketinggalan pada waktunya harap diambil juga lagi bapak-bapak yang ketinggalan pada waktu sudah diambil di atas mimbar.